Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Perencanaan Pendidikan yang beranggotakan saya sendiri Amalia Dwi Agustin dan rekan saya Intan Atau Cahyati. Dalam kali ini kami akan membahas tentang ruang lingkup rencana pengembangan program sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pengembangan sekolah atau biasa disebut dengan RPS. Apa sih RPS itu? RPS adalah sebuah dokumen perencanaan yang dibuat oleh sekolah untuk mengadakan perubahan fisik dan non-fisik sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sekolah. RPS juga berfungsi untuk memberikan arah dan bimbingan bagi sekolah dalam rangka menuju tujuan sekolah yang lebih baik dalam meningkatkan pengembangan sekolah. Materi selanjutnya adalah tujuan rencana pengembangan sekolah. Yang pertama adalah mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Yang kedua, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang ketiga, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Yang keempat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Yang kelima, sebagai dasar ketika melakukan monitoring dan evaluasi pada akhir program. Materi selanjutnya adalah pentingnya rencana pengembangan program sekolah. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengembangan program sekolah. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga, pengembangan proses belajar dan mengajar atau PBM. Yang pertama, pengembangan program sekolah. Sekolah mengembangkan berbagai program yang akan dilaksanakan, diantaranya yaitu yang pertama, menentukan kriteria calon peserta didik baru. Yang kedua, menentukan persyaratan masuk sebagai calon peserta didik baru. Yang ketiga, menentukan prosedur atau mekanisme penerimaan calon peserta didik baru. Yang keempat, melaksanakan penerimaan calon peserta didik baru. Yang kelima, menentukan dan menetapkan calon peserta didik baru. Yang keenam, melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penerimaan calon peserta didik baru. Yang ketujuh, membuat laporan kepada berbagai pihak yang terkait. Untuk melaksanakan program tersebut, sekolah perlu melakukan strategi. Di antaranya yang pertama yaitu bekerja sama dengan komite. Yang kedua, membuka pendaftaran dengan cara tes dan non-tes untuk memperoleh calon peserta didik yang memandat. Yang ketiga, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten ataupun kota. Yang keempat yaitu melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat. Yang kelima yaitu bekerja sama dengan lembaga bimbingan atau lainnya untuk ikut serta dalam melaksanakan tes. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Contohnya kurikulum merdeka. Terwujudnya kurikulum merdeka di sekolah sesuai kondisi dan kemampuan sekolah sehingga program-program yang dapat dikembangkan antara lain sosialisasi dan pemantapan. Yang kedua, pembentukan tim khusus pengembangan kurikulum merdeka. Yang ketiga, pelaksanaan penyusunan kurikulum merdeka. Tiga yaitu pengembangan proses belajar mengajar. Proses yang dapat dikembangkan dalam proses belajar mengajar antara lain yang pertama yaitu sosialisasi dan pemantapan berbagai strategi pembelajaran. Yang kedua, peningkatan perencanaan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu peningkatan pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan berbagai strategi. Yang keempat, meningkatkan pembuatan modul pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan pengembangan dan penilaian hasil pembelajaran. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip rencana pengembangan program sekolah.
Ada 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan rencana pengembangan program sekolah. Yang pertama, mengacu pada tujuan. Artinya, rencana pengembangan harus disusun berdasarkan tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, dapat dilaksanakan. Artinya, dapat dilaksanakan dengan kondisi tenaga, sarana, dan dana yang ada. Yang ketiga, komprehensif. Komprehensif artinya menyeluruh sebagai komponen yang saling berkait. Yang keempat, efektif. Efektif artinya mencapai tujuan. Yang kelima, efisien artinya menggunakan tenaga, sarana, dan dana minimal. Materi selanjutnya yaitu proses penyusunan tahap rencana pengembangan program sekolah. Ada 7 tahap dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah menurut Hasanah, Zulham, dan Hidayat. Yang pertama yaitu mengkaji kebijakan yang relevan. Maksudnya adalah pengembangan sekolah itu tidak boleh bertentangan dengan kebijakan umum yang berlaku baik dari pemerintahan pusat maupun daerah. Yang kedua yaitu menganalisis kondisi sekolah. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui keadaan, kekuatan, kelemahan, ataupun kekurangan sekolah. Yang ketiga yaitu merumuskan tujuan. Yang keempat, mengumpulkan data dan informasi. Data yang dikumpulkan adalah yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, yaitu komponen-komponen atau faktor-faktor yang diduga berkaitan dengan tujuan tersebut. Kelima yaitu menganalisis data dan informasi. Data yang sudah terkumpul perlu dianalisis secara cermat dan komprehensif. Yang keenam, merumuskan dan memilih alternatif program. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kemudian dikembangkan beberapa alternatif program kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!